Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Kesetiaan sampai akhir. Yohanes 1 ayat 41b. Kami telah menemukan Mesias. Andreas, murid Tuhan Yesus yang pertama. Arti nama Andreas dalam bahasa Yunani adalah jantan. Ia merupakan saudara kandung Petrus yang juga adalah murid Tuhan Yesus yang pertama. Mereka berasal dari Betsaida. Namun, Andreas tinggal bersama Petrus di Kapernaum sebagai penjala ikan. Sebelum mengikut Tuhan Yesus, Andreas adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptislah yang memperkenalkan Tuhan Yesus kepadanya. Yohanes Pembaptis sedang berdiri dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Tuhan Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Yahweh." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Tuhan Yesus. Yohanes 1 ayat yang ke-40 memberitahukan kepada kita bahwa salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Tuhan Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas bukan hanya murid Tuhan Yesus yang pertama, tetapi ia juga dikenal sebagai penginjil mula-mula. Andreas disebut sebagai penginjil nasional dan internasional yang pertama. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, Andreas bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," yang artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Petrus kepada Tuhan Yesus. Selain telah membawa saudaranya Simon Petrus kepada Tuhan Yesus, ia juga membawa seorang anak kecil yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan kepada Tuhan Yesus, sehingga terjadilah mujizat yang besar di mana Tuhan Yesus dapat memberi makan 5.000 orang, hanya laki-laki saja, belum termasuk perempuan dan anak-anak, dengan 5 roti dan 2 ikan. Di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-21 dan 22, bersama dengan Filipus, Andreas membawa orang-orang Yunani untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dalam Markus 13 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-13 diceritakan ketika Tuhan Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Tuhan, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya mengenai permulaan penderitaan. "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Andreas memang bukanlah seorang murid yang populer seperti Petrus saudaranya, tetapi Andreas juga adalah saksi dari penangkapan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, penderitaan Tuhan Yesus, penyaliban Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Andreas juga menikmati bagaimana indahnya baptisan Roh Kudus yang memberikan kepada dia keberanian untuk menjadi saksi Tuhan. Menurut tradisi, Andreas menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya di Skitia, bagian utara Laut Hitam. Sejarah dan tradisi gereja mula-mula juga mencatat bahwa Andreas memberitakan Injil sampai ke Rusia Selatan dan ke Semenanjung Balkan. Dia memberitakan Injil kepada banyak bangsa Asia dan menjadi martir yang disalibkan pada kayu salib
berbentuk X yang kemudian dikenal sebagai salib Andreas. Salah seorang pengikut Andreas yang turut menyaksikan hukuman atasnya menceritakan perkataan yang telah diucapkan oleh Andreas sebelum ia meninggal dunia. Ternyata keinginan dan cita-cita saya bisa terkabul, di mana saya bisa turut merasakan saat-saat disiksa dan disalib seperti Yesus. Di ujung kematian, Andreas mengalami siksaan yang berat. Ia disiksa dengan hukum cambuk oleh 7 tentara dan diikat di salib. Dengan cara demikian, mereka bisa memperpanjang masa sakit dan masa siksaannya. Namun, meski mengalami siksaan yang berat, tiada henti-hentinya dia berkhotbah 2 hari sebelum ajalnya tiba. Ia bahkan berkhotbah sambil dihukum cambuk. Bangsa Skotlandia kemudian menjadikan salib Andreas ini sebagai lambang bendera negara mereka. Saudara, mari kita belajar seperti Andreas, seorang yang telah menemukan Mesias, juru selamatnya, dan dia memberitakan itu kepada keluarganya, kepada orang lain, dan tanpa pamrih dia melayani apa yang dia bisa lakukan bagi juru selamatnya. Kita sudah menemukan juru selamat kita. Pertanyaannya, apakah yang sudah bisa kita lakukan dan berikan bagi juru selamat kita? Kesetiaan kita sampai akhir, itulah yang diinginkan oleh juru selamat kita. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Engkau yang menemukan kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang diselamatkan. Kami telah berjumpa dengan Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tolong kami untuk terus setia kepada Tuhan dan melakukan apa yang kami bisa untuk melayani Engkau dengan roh kerendahan hati, roh takut akan Engkau, dan tanpa pamrih. Mari Tuhan pakai hidup kami, jadikan kami Allah di dalam tangan-Mu, sehingga kami boleh terus setia sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat melayani Tuhan dan Juru Selamat kita dalam segala keadaan, setia sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati.